Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader, Padang Efek, dimanapun Anda berada. Di video kali ini kita kembali membahas tentang candlestick. Karena hukumnya wajib kita memahami dan bisa membaca harga yang bergerak di dalam candlestick itu sendiri. Sesuai dengan time frame waktunya. Bila 1 jam, harga bergerak di 1 jam. Bila daily, harga bergerak di daily. Gunanya kita menguasai candlestick itu untuk menguasai penulisan struktur internal agar bisa membuat struktur eksternal yang valid. Di real market, kita sering mengalami kebuntuan dalam penulisan internal struktur. Seperti saya dulu ya sob, saya mengalami itu, apalagi bila bertemu dengan satu candle besar. Kita bingung kemana titik garis strukturnya, ke high atau yang ke low. Kali ini kita bahas satu candle yang sangat berperan penting dalam market, karena candle tersebut bisa menjadi signal. Bisa jadi sinyal naik, bisa jadi sinyal turun. Apakah candle itu? Ya, mother candle. Mother candle adalah satu candle besar yang menandakan adanya volume jual atau beli yang dominan melebihi candle sebelumnya. Seperti apa bentuknya? Ini sob, dia mempunyai volume yang cukup besar. Satu candle ini bisa, bila berpasangan dengan candle sebelum atau sesudah, dia bisa menjadi signal. Jadi dalam candlestick itu banyak pola-pola yang harus dipelajari. Mungkin nanti kita akan bahas tentang macam-macam pola signal, penerusan atau pembalikan arah dari candlestick. Karena masih berhubungan dengan strategi kita, yaitu SMC. Dan untuk memperkuat kenapa kita entry dan kenapa juga kita cut loss. Contoh pola yang dipakai di motor candle, salah satunya adalah seperti ini. Ini namanya bearish harami. Bearish merupakan sinyal dari bullish ke bearish. Berarti dari naik ke turun. Berarti polanya seperti ini, Denny. Di sini dia naik, lalu dia muncul candle besar ini. Pola bearish harami. Dia naik, lalu dia turun. Ini sinyal untuk bearish. Dia tergantung candle kedua ya sob. Kalau candle keduanya melebihi low-nya, berarti sinyal untuk bearish, sell. Nah, kalau yang ini namanya bullish harami. Bullish harami ini berarti sinyal dari bearish ke bullish, dari turun ke naik. Berarti dia datangnya dari atas, dari kemari, lalu keluar sinyal bullish harami. Dia berada di dalam ya sob. Harami ini apa ya? Ambil ya. Lalu dia naik ke atas. Konfirmasinya di candle yang ketiga ya sob. Setelah dia melewati high candle ini. Ini konfirmasinya. Oke, kita lanjut ya sob. Di SMC perlu pengenalan candle ini sob ya. Jadi kita tahu di mana letak penempatan garis. Kadang kita bingung ya. Dari atas ini dia mau kemana? Kemari atau ke low atau ke high. Ada yang buat di sini. Ada yang aneh lagi, udah sini langsung kemari dia.
Saya pernah ngalami itu, sob. Bingung. Makanya kita mempelajari candle ini ya, sob ya. Candle ini ada dua nama, sob. Kalau posisi seperti ini. Kalau ke kanan lain namanya, ke kiri juga lain namanya. Kalau ke kanan, kalau ke kiri, dari kiri dia outside bar namanya. Kalau ke kanan dia inside bar. Ini dua pola yang berbeda ya. Ke kanan outside bar. Gimana outside bar itu? Seperti ini kira-kira polanya, sob. Outside bar itu pola candlestick yang membuat harga tertinggi dan harga terendah baru di luar area terakhir. Bila ke sebelah kanan, namanya inside bar. Inside bar itu pola candlestick menunjukkan keraguan-raguan di pasar. Dengan kata lain, pasar sedang konsolidasi selama sesi ini. Atau orang apa namanya? Sideway. Jadi harga yang bergerak di sini belum melebihi candlestick. Maka namanya inside bar. Di dalam outside bar itu ada pullback ya, sob. Jangan salah. Di dalam inside bar pasti tidak ada pullback. Itu perlakuannya berbeda ya. Pola pembacaannya itu berbeda ya, sob ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri outside bar berbeda dengan inside bar. Outside bar ini udah baku. Berbeda yang dengan inside bar. Inside bar ini selagi masih di dalam range high dan low, tidak ada perubahan. Karena kita baca ini pergerakan harga ya, bukan gambar. Dipahami. Candlestick untuk membaca pergerakan harga. Oke, sob, kita lanjut. Ini ada beberapa contoh untuk latihan kita ya, sob ya. Outside bar dan inside bar. Di sini ada inside bar. Kalau memandang ke kanan, kalau kita memandang ke kiri, dia jadi outside bar. Kita coba. Ini tuh latihan aja, sob ya. Sebelum kita masuk ke real chart. Ini berarti mulai dari sini ya, sob ya. Yang di breaknya yang high. Sampai dia ketemu candle inside bar. Karena dia memakan 1, 2, 3. Sampai dia ketemu candle besar, lebih besar dari dia. Bila kita pandang ke kiri, hasilnya outside bar. Kita garis dulu ya, sob. Di sini. Ini inside barnya. Dia kemana? Ke atas, ke bawah? Perhatikan setelah candle. Berarti dia meliquid inside bar sebelumnya ini. Atas dan bawah. Berarti kita harus memperhatikan candle selanjutnya. Kalau dia ke atas, berarti ini ke bawah. Ke bawah dia, sob. Lalu dia membuat hak baru naik ke atas. Dia membreak ke bawahnya. Berarti ini ke bawah. Kita balik. Yang kedua, sob. Ada yang bisa? Berarti ini pasti ke sini ya. Ini inside bar. Ini ke atas. Berarti dia membreak yang low dulu ke bawah. Baru dia ke atas. Gimana, sob?
Kita baik kembali. Jika seperti ini gimana sob? Ini ke atas, dia memberi low-nya, berarti ini inside bar nih ya, ini ke bawah ini, baru dia ke atas, benar nggak? Apakah sama? Kita coba ya. Ini inside barnya, dia ke bawah, baru dia ke atas. Oke, yang nomor 4, ini ke atas, ini ke atas, berarti cuma hanya satu single move. Kita lihat, benar kan? Oke, kita kembali. Yang nomor 5, ini ke atas, ini inside bar ya, kita lihat ya. Inside bar, berarti dia ke bawah nih sob. Kenapa? Karena dia membreak low. Kenapa ke bawah? Karena candle setelahnya dia ke atas. Berarti ini ke bawah sob. Baru dia naik ke atas. Oke. Yang ke-6 kita lihat. Kalau ini terbalik sama nomor 5 tadi ya sob ya. Ini ke atas. Ini inside bar ya. Dia ke atas. Dia memberi high. Lalu dia ke bawah. Oke sob, inilah ya, gambaran. Bila kita ketemu dengan struktur, kita bisa melihat. Ini bisa jadi sebagai acuan juga. Kemana arah garis yang harus kita tarik untuk membentuk struktur internal. Dan menghasilkan struktur valid eksternal. Oke, setelah ini kita ke real chart ya sob. Kita lihat bagaimana di real chart-nya. Kita berada di real chart ya sob. Pertama-tama kita cari order candle yang bisa menjadi inducement. Dia ada 2. Satu bisa jadi inducement, satu tidak bisa. Penasaran nggak kenapa bisa seperti itu? Berarti yang bisa itu kita baca outside bar. Kalau inside bar itu udah pasti tidak ada pullback. Berarti di sini kita baca dia sebagai outside bar. Syaratnya supaya dia boleh menjadi inducement, dia harus ada pullback di sebelumnya, area sebelumnya. Di sini sob ya. Ini area working saya ya sob. Saya mengajarkan apa yang saya jalankan. Jadi bukan ilmu gaib. Tapi saya jalankan. Saya profit, maka saya ajarkan. Sombong amat. Kita cari di sini pullback-nya. Kenapa dia bisa jadi inducement di sini? Kita gambar dari bawah ya sob. Jadi kelihatan. Sini berarti. Ini hari ini apa ya, inside bar ya, kemana ya, candle apa nih, tulis inside bar lagi sampai kemari, bawah inside bar, atas bawah ini, lalu dia ke atas. Berarti terbukti ada pullback di sebelumnya. Berarti dia boleh untuk jadi inducement. Ya sob ya. Dia ada pullback. Berarti dia boleh untuk menjadi inducement. Sekarang kita cari yang tidak boleh. Perhatikan candle ini ya sob. Ini seperti video intro saya.
video di depannya. Mengapa ini tidak bisa menjadi inducement kalau menjadi high? Kenapa dia tidak bisa menjadi high? Kalau dilihat secara apa, dia seperti ini ya. Naik kemari. Karena ternyata di sini tidak bisa jadi inducement. Kita hapus dulu. Kita lihat di sini, apakah tidak ada pullback? Karena dia tidak bisa. Karena syaratnya harus ada pullback, baru dia bisa menjadi high dan menjadi inducement. Kita buat struktur internal ya sob ya. Dari sini, lihat di sini tidak ada yang membreak low-nya. Satu pun, 1, 2, 3, 4. Sampai kemari. Yang ini, dua ini inside bar. Jadi ini langsung kemari. Berarti dia tidak ada inducement. Kalau dari kemari, inducement yang ini. Berhubung ini nggak bisa membreak atau menyentuh harga low ini, maka dia ke atas. Berarti terbukti di sini tidak ada pullback. Makanya dia di sini tidak bisa jadi inducement. Tidak bisa jadi inducement. Jadi yang benarnya dari sini dia langsung ke atas ini. Ini yang benar ya. Gimana sob? Udah paham? Ini termasuk ajaran tingkat lanjut ya sob, untuk premium. Ilmu bayar-bayar ini. Tapi di channel Padang Efek saya jabarkan secara gratis. Saya juga mempermudah pemahaman SMC itu sendiri. SMC itu banyak singkatan-singkatannya sob. Kalau saya babarkan di sini, aduh, lumayan mumet. Saya rasa cukup ya sob untuk perkenalan modern candle. Saya harap setelah nonton video ini kita makin mengerti membaca candle tidak tergantung dimanapun pairnya dan bisa membuat struktur tanpa keraguan, di mana high dan low yang valid karena kita mempunyai aturan bakunya. Saya harap kita bisa menjadi trader mandiri dengan analisa sendiri, tetap konsisten dengan rule masing-masing. Jangan lupa sob, mohon dukungannya, subscribe, dan klik tanda lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.